pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis uji chi-square menggunakan SPSS. Nah, analisis uji chi-square ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik di mana datanya itu kan bersifat kategorik, sehingga kita menggunakan uji chi-square. Dengan uji chi-square ini sendiri juga itu kita bisa melihat hasil tabulasi silang, ya. Hubungan antara dua variabel saling berhubungan berdasarkan kategori-kategori gitu ya. Nah, di sini misalnya saya sudah mempunyai data, ini skor hasil dari instrumen ya. Ini skor total. Ini skor total antara sikap dan perilaku, ini merupakan skor total dari keseluruhan item masing-masing variabel. Gitu ya. Jadi misalnya ada 10 item. Jadi 10 item itu dihitung per responden totalnya berapa, baru dimasukkan semuanya di sini. Di sini saya menggunakan 32 sampel ya. 32 sampel, saya berikan contoh seperti ini. Hubungan antara sikap dengan perilaku X misalnya seperti itu. Kemudian kita memiliki kategori sikap positif dan negatif. Untuk yang positif itu skornya adalah 16 sampai 30. Negatif itu skor 1 sampai dengan 15. Bagaimana cara menentukan skor-skor ini? Range-range ini nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya terkait dengan cara menentukan atau menghitung skor atau range dari kategori variabel, gitu ya. Kemudian untuk kategori perilaku itu ada baik dan kurang baik. Untuk baik sama skornya 16 sampai 30, kurang baik 1 sampai 15. Katakanlah seperti itu ya, teman-teman. Dengan data seperti ini. Nah, ini kan datanya masih bersifat numerik. Sementara uji chi-square itu datanya harus bersifat kategorik yang nantinya akan kita uji, gitu ya. Nah, sebelum kita menguji, maka kita harus merubah dulu data numerik ini menjadi data kategorik. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan melakukan transform data. Ya. Kita berpatokan pada nilai ini ya, teman-teman. Kita berpatokan pada nilai ini yang nantinya akan kita rubah. Nilai ini nanti akan menjadi kategori positif, negatif, baik, dan kurang baik. Seperti itu. Caranya gimana? Kita pilih transform, kita ubah dulu menjadi kategorik ya. Pilih record into different variable. Kita masukkan sikap ke kolom input variable, output variable. Kita tulis di sini cut atau sikap 1. Sikap 1. Ini data variabel yang nantinya muncul ya, data variabel baru bersifat kategorik. Sikap 1, kemudian klik change, kemudian klik old and new values. Kita pilih pada pilihan range, kemudian kita lihat. Ini kita kodekan 1 ya, teman-teman. 1. Ini kodenya 1, ini kodenya 2, misalnya seperti itu. Berarti 1 itu nilainya 16 sampai 30. Kita masukkan di sini 16 sampai 30. Kodenya 1 atau value-nya 1 tadi ya. Kemudian add. Lalu berikutnya itu 1 sampai 15 untuk yang negatif. Kodenya 2. 1 sampai 15. Kode 2. Klik add. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Di sini muncul variabel baru, namanya sikap 1, dengan kode-kode yang sudah kita berikan tadi, 1 dan 2. 1 itu yang positif, 2 itu yang negatif, sesuai ini ya. Nah, sekarang kita rubah kode ini menjadi kategorinya, gitu ya, yang positif dan negatif. Masuk ke variable view, ini kita nolkan desimalnya, kita klik pada values. Tuliskan 1 di value, labelsnya itu positif ya. Ya, kode 1 itu positif. Kemudian klik add, 2 itu negatif. Sesuai dengan yang kita transform juga ya tadi ya. Add, kemudian klik OK. Kita lihat kembali ke data view. Nah, di sini sudah berubah. Positif dan negatif. Oke, berdasarkan angka-angka ini, misalnya 29 ini kan masuk positif, 15 ini masuk negatif. Kan kita bisa lihat dari sini, teman-teman. 1 sampai 15 itu negatif.
Berarti di bawah 15, 15 ke bawah itu negatif. Ini 15 negatif, ini negatif. Kemudian 11 ini juga negatif gitu ya. Nanti misalnya teman-teman belum berubah menjadi kategori, masih dalam bentuk coding, itu klik di view, centang pada pilihan value labels, jangan lupa. Misalnya kalau belum tercentang value labels, maka dia masih bersifat kode seperti ini. Makanya klik view, centang pada value labels. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita transformasi yang variabel perilaku. Sama, perilaku itu juga yang baik 16-30 kurang baik 1-15. Ini kita kasih kode 1. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan kita ya. Ini kode 2. Kita transform record into different variable. Ini kita keluarkan. Masukkan perilaku. Tulis perilaku 1. Klik change, klik alt and new values. Ini sama ya. Ini kita, kalau sama ya tinggal di continue. Tapi saya mau buat dari awal dulu supaya teman-teman paham. Nah, range-nya kita lihat yang 16-30 kode 1. Kode 1. Head. Terus 1-15 kode 2. Ya, 1-15 kode 2. Klik OK ya. 1-15 kode 2 itu sama dengan kurang baik. Nah, di sini kita sudah punya lagi data variabel baru perilaku 1. Kita ubah lagi di sini. 1 itu tadi apa? 1 itu tadi baik, 2 kurang baik. 1 baik, 2 kurang baik. Klik add, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah punya data hasil transformasi. Misalnya kurang baik, 15 kan masuk kurang baik. Kemudian 15 kurang baik, 13 kurang baik, 11 kurang baik, 28 itu baik, gitu ya. Nah, setelah kita rubah, kita transform, lalu kita saatnya menganalisis uji chi-square. Caranya gimana? Analyze, pilih descriptive statistik pada cross tab, ini ya, cross tabulasi. Masukkan sikap 1 yang hasil transform tadi ya, variabel baru yang bersifat kategori ke kolom rows. Perilaku 1 ke kolom. Kemudian pilih yang statistik, centang pada pilihan chi-square ya. Centang pada pilihan chi-square, kemudian klik continue, lalu cells, centang pada observe, expected, kemudian row centang, kolom centang, dan total centang. Selanjutnya klik continue. Lalu klik OK. Kita lihat di sini teman-teman, di sini ya, di sini sudah ada cross tabulasinya. Oke. Kita lihat. Sikap yang positif dengan perilaku yang baik itu ada sebanyak 16 orang atau 16 sampel atau 16 responden. Kemudian responden yang memiliki sikap positif namun perilakunya kurang baik itu ada 1 orang. Jadi totalnya adalah 17. Ya, kemudian responden yang memiliki sikap negatif namun memiliki perilaku baik itu ada 3 orang. Responden yang memiliki sikap negatif dengan perilaku kurang baik itu ada 12 orang. Totalnya 15. Seperti itu ya, total untuk perilaku baik ada 19. Yang kurang baik ada 13 totalnya. Oke. Selanjutnya kita lihat uji chi-square. Uji chi-square karena di sini berhubung selnya itu nilai nilai expected count pada setiap sel itu tidak ada yang kurang dari 5, maka ini bisa kita gunakan percent chi-square. Kalau misalnya ada satu sel saja yang nilainya lebih dari 20%, nilai 5-nya yang kurang dari 5 expected count-nya, maka kita pakai yang continuity correction. Oke. Nah, kita lihat. Di sini hasil chi-square-nya menunjukkan asymptotic signifikansinya itu sebesar 0,0000. Artinya nilai ini kurang dari 0,05 sehingga dikatakan bahwa sikap berhubungan dengan perilaku.
sikap berhubungan dengan perilaku karena nilai chi-square-nya itu, persen chi-square-nya sudah di bawah 0,05. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi chi-square ini hanya bisa dipakai untuk tabel 2x2 ya. Ini sudah diterangkan di sini, jelaskan bahwa di bagian B, compute only for 2x2 tabel ya. Artinya apa? Bahwa chi-square ini hanya bisa dipakai ketika tabelnya itu bersifat 2x2. Jadi dua kategori masing-masing variabel, jadi positif, negatif, baik dan kurang baik. Gitu. Dan tidak boleh ada satu sel pun yang nilai expected count itu di bawah 5. Nilai expected count-nya itu yang mana? Yang ini. Expected count ini 10,1, 6,9. Ini kan semua di atas 5 nih. Jadi 0 sel. Ya, 0 cells atau 0%. Gitu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, sikap ini berhubungan dengan perilaku. Seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Jikalau belum paham, silakan bertanya pada kolom komentar. Saya kira itu, teman-teman. Sekian dan terima kasih.